Dengan tibanya bulan Ramadan, pengajaran tahunan yang regular berakhir. Pada bulan ke-10 dan ke-11, yakni pada Syawal dan Zulkaedah, kuliah-kuliah diberikan mengenai haji dan bagaimana melakukannya dengan sebaik-baiknya. Tetapi kerana upacara ibadah haji mendekat, tumpahnya para peziarah, nyanyian dan obrolan, membuat kuliah-kuliah umum itu semakin lama semakin tidak dapat dilaksanakan. Hanya kalau rombongan besar itu sudah mengalir keluar dalam minggu-minggu pertama dari tahun baru, maka siklus akademik dapat dimulai lagi. Ibnu Battutah hanya sedikit saja mengungkapkan bulan-bulan yang diisi dengan tak banyak bergerak dan kontemplasi. Sedikit pun tak perlu disangsikan bahawa ia telah menjadi lebih berpengetahuan, terutama demikian perkiraan orang di dalam kerangka studi ilmu hukum mazhab Maliki. Sudah barang tentu kedalaman pendidikannya itu jangan sampai dilebih-lebihkan. Ia tidak pernah menjadi seorang ahli hukum tingkat pertama dan jabatannya sebagai hakim pada Kesultanan Delhi itu, seperti yang akan kita lihat, merupakan sejenis pekerjaan yang amat ringan. Tetapi keuntungan yang ia peroleh dari persinggahannya sebagai musafir ialah kerana kenyataan bahawa setiap orang yang diketahui pernah bermukim di kota suci untuk periode yang diperpanjang akan menerima suatu derajat kehormatan yang tidak sama dengan seorang peziarah biasa yang hanya datang dan pergi saja. Seorang mujawir veteran diberi penghargaan dengan ketaatan yang patut jadi teladan kepada Tuhan dan kepada rumah sucinya. Dengan pandangan yang lebih praktis, suatu musim atau lebih lama bermukim di Mekah telah memberi kesempatan baginya untuk membuat persahabatan dengan segala macam orang terpelajar dan orang berpengaruh dari negeri-negeri jauh, perkenalan akrab yang ia tarik untuk memperoleh sikap ramah di waktu 20 tahun mendatang. Ketika Ibnu Battutah meninggalkan Mekah seusai ibadah haji tahun 1328 atau 1330, keinginannya yang terungkap ialah mengunjungi Yaman. Ia tak bicara apa-apa di dalam rihlah mengenai rencana untuk melintasi Khatulistiwa dan memasuki Afrika yang tropis, atau untuk memanjat gunung-gunung Oman, atau mengunjungi tempat penyelamatan mutiara di Teluk Persia. Memang ia sudah terbiasa untuk menemukan jalannya sendiri di tempat-tempat yang tak pernah ia inginkan untuk pergi. Hal itu mungkin saja bahawa di Mekah ia telah mendengar laporan-laporan tentang kesempatan-kesempatan bekerja dengan bayaran yang baik bagi sarjana-sarjana asing di istana kerajaan Delhi, dan bahawa ia sudah memikirkan cara pergi ke India dalam usaha untuk menawarkan jasa-jasa pelayanannya. Cara paling jelas untuk sampai adalah pergi ke Yaman dulu, kemudian dengan menumpang kapal pergi ke Gujarat di pantai barat Laut India. Apa yang terjadi ialah, ia pergi tidak lebih jauh dari Teluk Oman pada petualangan ini, menunda perjalanannya ke India untuk waktu 2 tahun kemudian. Apapun rencana jangka panjangnya dalam tahun 1328 atau 1330, ia telah meninggalkan Mekah dan menuju ke arah barat tepi pantai menyusul usainya peristiwa-peristiwa ibadah haji. Ia menghabiskan waktu 2 hari untuk mencapai Jeddah, pelabuhan Mekah, tempat berlabuhnya armada campur aduk Laut Merah sambil menunggu kapal peziarah melintas ke Aidab atau mengangkut mereka turun ke Aden di negeri Yaman tempat mereka menaiki kapal-kapal lebih besar yang akan menuju Teluk Persia, Afrika, dan India. Bagi pengguna karavan yang berpengalaman semacam dia, hal ini merupakan pelayaran laut pertamanya yang sungguh-sungguh. Hampir-hampir ia tidak dapat dirayu oleh harapan itu,
Ketika sampai di pelabuhan Jeddah, ia menemukan para nakhoda yang suka mencari untung, memuatkan para penumpang dengan menggunakan kata-kata Ibnu Jubair seperti ayam yang dijejalkan ke dalam bak. Dalam kenyataannya, seorang syarif asal Mekah, saudara lelaki dari dua pangeran yang memerintah Mekah dan seorang lelaki yang patut dikenal, telah mengundang fakih muda ini untuk menemaninya ke Yaman. Tetapi setelah ia melihat bahawa ruangan pada kapal syarif itu juga akan dibagi dengan sejumlah ekor unta, dengan cepat ia menolak usul itu dan pergi mencari tempat lain. Akhirnya ia menemukan tumpangan di atas sebuah jalba, barangkali sebuah kapal standar bertiang ganda dengan ukuran sederhana yang sudah biasa digunakan dalam perdagangan di Laut Merah. Penolakan Ibnu Battutah untuk berlayar dengan ditemani sekelompok kecil unta bukan berarti ia terlalu bersikap hati-hati. Laut Merah merupakan perairan yang paling tanpa ampun berbahayanya dan kepadanya tergantung hubungan Laut Tengah China. Batu-batu karang berbaris sepanjang kedua belah tepi pantainya. Bagian-bagian yang dangkal mengintai di tempat-tempat yang tidak diketahui dan arus tidak teratur. Ditambah pula dengan bahaya-bahaya dari gurun Sahara Arabia yang membelah Laut Merah, badai pasir, panas yang tak tertanggungan, dan tidak ada air segar di kebanyakan tempat sepanjang pantainya. Apabila sebuah kapal kandas dan para penumpang berusaha berjuang untuk mencapai daratan, mereka kemudian berhadapan dengan lingkungan yang bisa mematikan kerana dahaga atau dirampok dan dibunuh oleh para bajak laut pengembara, yang dengan sabar menunggu terjadinya kecelakaan-kecelakaan macam itu. Kapal-kapal yang gagah berani di atas laut yang tidak bersahabat itu tidak akan banyak dapat memberi inspirasi kepercayaan dalam diri seorang kepiting daratan macam Ibnu Battutah. Bukan saja kerana kapal-kapal Laut Merah itu biasanya berukuran kecil dan muatannya terlalu penuh, seperti halnya kapal Samudra Hindia di zaman itu, lambungnya dibuat dari papan-papan kayu, biasanya dari kayu jati, disusun dari ujung ke ujung menjadi satu dengan tali dan serat pohon kelapa atau serat palma. Paku atau pasak dari besi, yang mengikat bagian-bagian kapal menjadi satu kapal-kapal dari Laut Tengah di abad ke-14, sama sekali tidak digunakan, dan tidak ada kerangka iga atau bingkai yang disusun untuk memberikan kekuatan tambahan. Meskipun lambung kapal yang direkat demikian itu telah terbukti lebih luas bersilancar atau bila sekonyong-konyong bersinggungan dengan karang-karang yang tumbuh ke atas, kapal-kapal Laut Merah adalah kapal-kapal yang tahan cuaca. Nakhoda-nakhodanya menjatuhkan jangkar di waktu malam, dan bila cuaca kelihatannya buruk mereka lari ke pelabuhan. Bagian-bagiannya sama lebarnya dan tidak masuk di akal strukturnya. Demikian pendapat Ibnu Jubair tentang jalba dari Aidab. Kekuasaan bagi Tuhan yang menciptakannya dalam gaya yang demikian itu dan yang dipercayakan kepada manusia. Sebaliknya, nakhoda-nakhoda yang berpengalaman menguasai ukuran kapal-kapal mereka, mereka tahu setiap inci tentang keadaan pantai, dan mereka dapat mencium datangnya suatu badai sebelum badai itu menerjang. Kita telah mengamati kiat para nakhoda itu dan para pelaut dalam menangani kapal-kapal mereka melewati karang-karang, sambung Ibnu Jubair. Benar-benar hebat. Mereka akan memasuki parit-parit yang sempit dan mengatur jalan mereka sebagai seorang penunggang kuda mengendalikan seekor kuda yang ringan kendali dan penurut. Tetapi nakhoda Ibnu Battutah, seorang Yaman asal Ethiopia,
barangkali merupakan salah seorang dari antara orang-orang yang sudah makan garam. Tak ada pameran keahlian pelaut yang baik yang dapat memutarbalikkan fakta bahawa saat itu adalah saat yang salah bagi tahun tersebut untuk berlayar ke selatan dari Jeddah dengan setiap harapan yang ada untuk membuat suatu gerakan cepat ke sebuah pelabuhan Yaman. Di pertengahan bagian utara Laut Merah, angin bertiup dari utara atau barat laut sepanjang tahun. Dan antara bulan Mei dan September angin itu bertiup sampai sejauh Selat Bab al-Mandab. Selama bulan-bulan tersebut para nakhoda komersial biasanya merencanakan untuk bertolak dari Jeddah atau Aidab agar dapat menangkap angin yang menguntungkan di sepanjang perjalanan menuju Aden. Tetapi, selama sisa dari tahun itu, angin bertiup ke arah tenggara dari selat pada ketinggian tidak jauh dari selatan Jeddah. Apabila seperti yang kita duga, Ibnu Battutah meninggalkan Mekah tidak lama setelah Haji tahun 1328, angin barat daya sudah bertiup ke arah selatan Jeddah. Dan cukup meyakinkan, kita berlayar di laut dengan angin yang menguntungkan selama 2 hari, tetapi sesudah itu angin berubah dan menggiring kami keluar alur yang kami inginkan. Ombak laut masuk ke dalam kapal di antara kami, dan para penumpang dengan menyedihkan jatuh sakit. Berlayar menurut arah melintasi lautan terbuka tetapi jatuh terlempar di bawah angin. Akhirnya nakhoda mendarat pada bagian depan sebuah gunung di pantai Afrika yang disebut Ras Abu Shagara, yang letaknya tidak jauh dari sebelah selatan Jeddah. Sudah menjadi kejadian umum bagi kapal-kapal yang melintasi Laut Merah untuk kehilangan pelabuhan yang dituju, baik di bagian utara maupun di bagian selatan dan terpaksa mendarat pada tempat-tempat berlabuh sepanjang pantai gurun. Di sini orang-orang nomad dari perbukitan Laut Merah membuat usaha menyewakan unta dan memandu para musafir ke sebuah pelabuhan, atau bila kondisinya sesuai dengan angan-angan mereka, untuk merebut harta benda mereka, merampok kapal mereka, dan meninggalkan mereka mati di tengah-tengah alam yang liar. Tampaknya mungkin bahawa nakhoda Ibnu Battutah telah dihembus angin dan mendarat di pantai oleh badai, dan tidak ada harapan apa pun lagi untuk bisa keluar berjuang ke arah selatan. Pada peristiwa itu, orang-orang Bejas sudah siap siaga, dan untungnya bagi orang Maroko itu beserta kawan-kawannya yang mabuk laut maksud mereka adalah terhormat. Unta-unta disewakan dan kawanan itu berjalan menuju arah selatan menyusup pantai ke sebuah pelabuhan kecil suku Bejas Suakin. Di tempat ini Ibnu Battutah menemukan sebuah kapal lain yang berupaya untuk keluar dari pelabuhan dan siap berangkat ke Arabia. Setelah berlayar di atas angin selama 6 hari, akhirnya ia mencapai pantai pada ketinggian hampir sebelah selatan Suakin. Sekali lagi meninggalkan kapalnya, ia berjalan sejauh 30 mil di daratan menuju distrik pertanian Hali, yang terletak di wilayah pantai bernama Aceh. Ia sudah berkenalan dengan penguasa suku Hali ketika mereka bepergian bersama-sama ke Jeddah seusai ibadah haji. Ia tinggal beberapa hari sebagai tamu kepala suku tersebut, juga mengambil kesempatan untuk mengunjungi seorang pertapa terkenal dan bergabung dengan persaudaraan sufi setempat dalam melakukan solat dan pembacaan ayat-ayat suci. Kembali ke tepi pantai lagi, ia naik ke atas salah sebuah kapal milik tuan rumahnya, yang membawanya ke arah selatan menuju sebuah pelabuhan kecil di tepi pantai Yaman. Dari tempat ini ia menuju daratan melintasi dataran pantai yang kering ke Zabid, kota tempat penguasa dataran rendah Yaman.
Setelah menahan derita kebuasan yang bergolak dari suatu perjalanan Laut Merah selama beberapa minggu, perjalanannya memasuki daerah pedalaman Yaman tampaknya merupakan suatu kelegaan yang menyenangkan, hampir menyerupai sebuah ingatan akan kampung halaman. Seperti Maroko, Yaman adalah suatu negeri dengan geografis yang luar biasa. Lapangan tanah, bumi, ketinggian dan suhu dapat dialami dalam berbagai variasi yang melimpah. Hampir setiap jenis sayuran dan buah-buahan dapat ditanam dalam satu atau bagian lain wilayah. Garis pantai yang berhadapan dengan Laut Merah merupakan daerah yang kering dan liar, tetapi dataran tingginya merupakan daerah sedang dan hijau, sama sekali berlawanan dengan stereotip biasa dari Arabia Deserta. Angin musim di waktu musim panas bertiup dari Afrika dan menghembus melintasi sudut barat daya jazirah itu, menurunkan hijaunya ke lembah-lembah pegunungan yang tinggi, menyuburkan suatu populasi padat yang terdiri atas para petani kekal. Penduduk perbukitan yang berbahasa Arab ini memiliki tradisi kuat dalam hal kemerdekaan kesukuan. Tetapi ekonomi pertanian, seperti yang selalu terjadi di mana-mana, merangsang ambisi-ambisi pembangun-pembangun negara. Seperti halnya dengan Maroko di zaman pertengahan, keadaan politik Yaman berkisar pada ketegangan yang kokoh antara para sultan bersama gubernur-gubernur mereka, serta para pemungut pajaknya dengan para anggota suku yang bersikap tidak tergantung yang lebih suka dibiarkan saja. Ibnu Battutah mengunjungi negeri itu ketika siklus proses sentralisasi kedinastian sedang berada di puncaknya. Orang Yaman belum begitu lama berpindah dari tanah inti wilayah Timur Tengah untuk melarikan diri dari orang-orang Turki yang selalu ingin hadir di mana saja. Para penyerbu Kurdo Turki dari Mesir telah menyerbu wilayah itu pada abad ke-12 dan kemudian memproklamasikan sebuah dinasti yang merdeka yang dikenal sebagai dinasti Rasulik. Jantung kerajaan ini dibentuk oleh sebuah segitiga yang terdiri atas 3 kota utama, Zabik, markas besar para sultan di musim panas dataran tanah rendah, Sana'a, benteng pertahanan di daerah pegunungan, dan Taiz, ibu kota kedinastian dan kota dataran tinggi di bagian selatan. Wilayah Sana'a paling sulit untuk dikendalikan, karena wilayah ini merupakan kampung halaman suku-suku penganut sekte Syiah yang dikenal sebagai aliran Zaidi, yang dalam doktrin mereka termasuk kesenangan memilih para imam dari garis keturunan Sayyidina Ali sebagai penguasa. Jadi, Imamisme Zaidi merupakan sebuah ideologi yang selalu hadir dari setiap pemberontakan yang potensial melawan para Sultan Taiz, seperti halnya penduduk sebagian besar negeri itu adalah Muslim Sunnah dari mazhab Syafi'i. Pada saat Ibnu Battutah mampir ke negeri itu, Malik Mujahid Nur al-Din Ali, Sultan kelima dari garis keturunan Rasulik, tahun 1321 hingga 1362, baru saja berhasil sedikit banyak memperbaiki kerajaan setelah menghabiskan waktu 6 tahun dari masa pemerintahannya dengan menghancurkan ribuan komplotan dan pemberontak. Pada tahun 1327 ia menyerang Aden, pelabuhan besar di Selat Bab al-Mandab. Karena Aden adalah kunci pusat transit sebenarnya bagi semua kegiatan perdagangan yang melewatinya antara Samudra Hindia dan Laut Merah, keuntungan dari bea cukai besar sekali. Ketika Sultan meminta gubernur mengumpulkan dan memompanya langsung masuk ke kas negara di Taiz, investasi dalam budaya kota yang tinggi begitu meningkat. Sekalipun menghadapi pegunungan liar dan penduduk perbukitan yang buas,
kota-kota di Yaman dengan bebas bergerak atas dampak-dampak kosmopolitis yang datang dan pergi melalui Selat Bab al-Mandab. Duta-duta dari India, Sri Lanka dan China mengunjungi Istana Rasulullah dan para sultan negeri itu. Promotor yang gagah berani bagi perdagangan telah menikmati gengsi yang tidak sedikit di lingkungan para pedagang di Samudra Hindia. Mereka bersaing dengan ketat melawan orang-orang Mamluk untuk mendominasi Laut Merah dan perdagangan rempah-rempah, tetapi kedua negara itu pada umumnya menikmati hubungan-hubungan penuh kedamaian. Tidak mengherankan jika para Sultan Rasulullah melihat pada Kairo untuk mencari gagasan-gagasan dalam hal bagaimana mestinya sebuah pemerintahan yang beradab itu. Ritual istana dan tanda-tanda kebesaran militer mengikuti model Mamluk secara cukup dekat, dan para sultan memiliki satuan serdadu budak belian sendiri sebagai tiruan dari sebagian sistem Mamluk. Ketika Ibnu Battutah melangkah masuk ke dalam peradaban yang kerdil itu dan terlempar ke sebuah sudut keliaran Arabia, ia tidak mempunyai kesulitan dalam berhubungan dengan kelompok mapan yang terpelajar. Di Zabid, sebuah kota kurma yang terletak agak ke dalam kira-kira 27 mil dari tepi pantai, mereka memberinya tempat menginap dan mengajaknya berjalan-jalan melalui kebun-kebun teduh di pinggiran kota. Ditemani mereka, ia mendengarkan kisah-kisah tentang kehidupan salah seorang wali yang paling terkenal, seorang ulama dan pendatang keajaiban bernama Ahmad Ibnu Al-Ujail. Di dalam rihlah ia tidak dapat melewatkan kesempatan untuk menceritakan bagaimana Syekh itu suatu ketika telah menghancurkan doktrin-doktrin yang rasionalistis dari para pengikut Syiah sekte Zaidi setempat. Pada suatu hari, demikian kisahnya, suatu kelompok doktor pengikut sekte Zaidi melakukan sebuah kunjungan kepada sang empu di luar pondoknya dan menikmati dengan debat mengenai hal takdir. Keyakinan yang dipertahankan bahawa tidak ada keputusan mengenai takdir dan bahawa makhluk yang diciptakan bertanggungjawab atas pelaksanaan perintah-perintah dari Tuhan menciptakan tindakan-tindakannya sendiri. Dan atas pernyataan tersebut Syekh itu berkata kepada mereka, "Baiklah, kalau hal itu adalah seperti yang anda katakan, berdirilah dari tempat anda sekarang berada." Mereka berusaha untuk berdiri, tetapi tidak dapat, dan Syekh itu meninggalkan mereka sebagaimana keadaan mereka dan berjalan masuk ke pondoknya. Jadi mereka tetap tinggal seperti itu sampai udara panas mengganggu dengan dahsyatnya dan terik matahari menghantam mereka. Mereka mengeluh keras terhadap apa-apa yang telah menimpa mereka. Kemudian para pembantu Syekh pergi masuk ke pondok dan berkata kepadanya, orang-orang itu telah menyesal di hadapan Tuhan dan telah menarik kembali doktrin mereka yang palsu itu. Kemudian Syekh itu keluar dan mendekati mereka dengan tangan mereka. Ia meminta janji mereka untuk kembali kepada yang hak dan membuang doktrin mereka yang jahat. Barangkali sesudah beristirahat singkat di Zabid, Ibnu Battutah memutuskan untuk mengunjungi kuburan wali yang masyhur itu di kampung Bait Al-Faqih sana, kira-kira 25 mil di sebelah utara sepanjang dataran tepi pantai. Ketika ia berada di kampung itu, ia berkawan dengan seorang anak lelaki Syekh tersebut, yang mengundangnya untuk bepergian ke kota pegunungan Jubla sebelah barat daya Zabid untuk mengunjungi seorang ulama lain. Ia tinggal di tempat itu selama 3 hari, kemudian melanjutkan perjalanannya ke arah selatan dengan ditemani seorang anggota seperguruan sufi yang ditunjuk untuk mengantarnya sepanjang alur jalan pegunungan ke Taiz, ibu kota kerajaan Rasulullah.
Apabila Ibnu Battutah mengingat alur jalan yang ia tempuh melalui negeri Yaman itu dengan cermat, maka ia telah berperilaku sesuai dengan caranya yang karakteristik dengan mula-mula berbelok dalam satu arah, kemudian di dalam yang lainnya, menggantungkan diri pada penemuan-penemuan atas dasar penyerahan diri kepada nasib tentang hubungan keikhwanan yang baik untuk menentukan jadual perjalanannya. Taiz terletak pada ketinggian 4,500 kaki di atas kemiringan sebelah utara pegunungan Jabal Sabah. Ibnu Battutah melukiskan kota itu sebagai kota yang memiliki 3 pusat hunian, satu untuk kediaman Sultan dan pasukan budak, pengawal, para pejabat tinggi dan para pejabat istana. Kedua untuk para amir dan para prajurit. Ketiga untuk rakyat biasa dan bazar utama. Sekalipun ia tidak menyebutnya, ia pasti telah melakukan solat di dalam masjid berkubah indah 3 buah yang disebut Muzaffariyah, yang masih tetap berfungsi sebagai masjid jami' untuk solat hari Jumaat dari kota itu. Menurut pendapatnya, penduduk kota Taiz secara keseluruhannya sombong, biadab dan kasar, seperti umumnya kasus-kasus dalam kota-kota tempat tahta kerajaan. Namun juga Ibnu Battutah seperti biasa memperoleh sambutan selamat datang yang hangat dari para sarjana. Ia diberi kehormatan untuk bertemu dengan raja sendiri di salah satu pertemuan umum yang diselenggarakan setiap hari Khamis. Tepat seperti yang telah dilakukan Ilkan Abu Said, Malik Mujahid menanyakan kepada tamunya tentang Maroko, Mesir, dan Persia, kemudian memberikan perintah pada penginapannya. Di dalam rihlah, Ibnu Battutah telah meninggalkan sebuah deskripsi kesaksian yang lucu tentang upacara pemegang kekuasaan Rasulid itu. Ia mengambil tempat duduk di atas sebuah panggung bertilam dan dihiasi kain tenun sutra. Di kanan dan kirinya ada orang-orang bersenjata, mereka yang paling dekat dengannya memegang pedang dan perisai, dan di samping mereka pemegang busur. Di hadapan mereka ke arah kanan dan kiri terdapat kepala istana dan para pejabat pemerintahan dan sekretaris pribadi. Apabila Sultan mengambil tempat duduknya, mereka berseru serentak Bismillah, dan bila ia berdiri mereka berbuat hal yang sama, sehingga semua orang yang berada di bangsal pertemuan mengetahui saatnya Sultan berdiri dan saatnya ia duduk. Hidangan kemudian dibawa, terdiri atas 2 jenis, makanan untuk orang biasa dan makanan untuk para pejabat tinggi. Makanan yang paling unggul sudah disediakan bagi Sultan, kadi besar, syarif kepala dan para ahli hukum serta para tamu. Hidangan yang biasa dimakan oleh sisanya para syarif, ahli hukum dan para kadi, para syekh, amir dan para perwira pasukan. Tempat duduk setiap orang pada jamuan makan itu sudah ditetapkan. Ia tidak berpindah tempat dari yang sudah ditetapkan, atau saling bertukar tempat. Ibnu Battutah meninggalkan Taiz dengan naik kuda yang diberikan kepadanya oleh Sultan, tetapi tidak ada tanda-tanda pasti tentang tujuan langsungnya pada titik ini dalam catatan perjalanannya. Ia mungkin telah berjalan sejauh 130 mil ke utara sepanjang tulang punggung pegunungan Yaman menuju Sana'a, ibu kota spiritual para pengikut sekte Zaidi, dan kemudian pulang kembali ke Taiz. Tetapi perjalanan sepanjang alur yang mudah dilacak melalui beberapa pemandangan hebat di seantero dunia telah dilukiskan dengan begitu singkatnya dan tidak jelas ketidaktepatannya sehingga menimbulkan dugaan-dugaan serius mengenai iktikad kebenarannya. Hal itu lebih mungkin bahawa ia langsung pergi dari Taiz ke Aden pada tepi pantai selatan Arabia,
tiba di kota itu kira-kira akhir tahun 1328 atau awal tahun 1329. Memandang ke arah Laut Arabia, Ibnu Battuta sudah hampir memasuki sebuah wilayah dunia tempat kenisbian kosmopolitanisme Islami terhadap masyarakat sebagai suatu keseluruhan amat berbeza dari apa yang sudah ia alami selama itu. Sampai pada titik itu ia telah melakukan perjalanan melalui jantung negeri Islam yang Irano-Semitik, tempat kelas kosmopolitan menempatkan dirinya terpisah dari sisa masyarakat dalam pengertian tolok ukurnya urban, terpelajar dan terikat pada penerapan syariat sebagai dasar hukum dan moral hubungan-hubungan sosial. Kelas ini merupakan pengawal budaya tinggi dan alat bagi transmisinya di dalam lingkungan Darul Islam. Tetapi ia juga membagi kepercayaan religiusnya dari lingkungan kultural yang lebih luas dengan para petani rakyat pekerja yang kurang bergerak dan berpandangan sempit yang membentuk mayoritas amat luas. Negeri-negeri yang membatasi Samudra Hindia secara bertolak belakang memperlihatkan keanekaragaman yang lebih besar dalam hal bahasa dan kebudayaan dibandingkan menjalani inti Irano-Semitik, serta mayoritas masyarakat yang menempati negeri ini tidak menganut tradisi Irano-Semitik maupun Muslim. Di dalam wilayah yang amat luas itu, kosmopolitanisme Islami lebih banyak berkomunikasi daripada kesatuan dan universalitas standar-standar yang sudah diperadab. Hal itu juga mengungkapkan kesatuan Islam itu sendiri di tengah-tengah kebudayaan yang ada dalam kebanyakan kunjungan kehormatan asing. Di Timur Tengah, rasa individual sebagai bagian dari suatu tatanan sosial internasional cukup beraneka ragam dengan pendidikan dan kedudukannya dalam kehidupan. Tetapi di negeri-negeri Samudra Hindia, tempat Islam merupakan kepercayaan minoritas, semua Muslim berbagi rasa partisipasi itu dengan tajam. Sederhana saja, untuk menjadi seorang Muslim di Afrika Timur, India Selatan, atau di Malaysia dalam abad ke-14 adalah untuk memiliki sebuah bingkai pikiran yang kosmopolitan. Mentalitas ini barangkali sebagian telah disumbangkan kepada kecenderungan umum kelompok-kelompok minoritas di negeri-negeri asing untuk memelihara dan memperkuat hubungan-hubungan dengan dunia budaya yang lebih luas yang membuat mereka merasa diri mereka sebagai anggota. Tetapi lebih lugasnya adalah kenyataan bahawa minoritas Muslim di Samudra Hindia amat berat terkonsentrasi di kota-kota pantai. Semua perekonomiannya berkisar pada perdagangan ke lautan jarak jauh. Intensitas perdagangan ini secara berkesinambungan telah memperkokoh kesadaran dunia tentang populasi kota-kota itu, dan memaksa setiap orang dengan sebuah saham pribadi dalam usaha perdagangan untuk memelihara dirinya dengan baik menerima informasi mengenai keadaan-keadaan pasar di seantero dunia maritim yang lebih besar. Usaha internasionalisme pelabuhan-pelabuhan Samudra Hindia, baik di India, Afrika, Malaysia, maupun di negeri-negeri Arab dan Persia, adalah tingkatan bagi para penduduk negeri-negeri itu menjawab dengan lebih peka terhadap kejadian-kejadian ekonomi dan politik dibandingkan yang sudah mereka lakukan terhadap peristiwa di daerah-daerah penyangga negeri mereka sendiri. Di zaman tuanya Khalifah Abbasiyah, para pelaut Muslim, kebanyakan orang-orang Arab dan Persia, memasuki laut-laut sebelah selatan, mendirikan koloni-koloni perdagangan sampai sejauh China. Kemunduran sang khalifah telah memotong peranan dominan para pedagang ini, tetapi dampaknya tidak berlawanan terhadap gengsi Islam sebagai agama dunia perdagangan.
Di zamannya Ibnu Battuta, separuh Samudra Hindia bagian barat setiap jengkal merupakan danau Muslim, dan lautan sebelah timur India semakin lama semakin demikian pula setiap pergantian tahun. Pengaruh perdagangan Muslim sebagian dapat dijelaskan dengan geografi Eropah yang mudah sekali. Posisi sentral wilayah Irano-Semitik bertugas sebagai corong bagi barang-barang di antara Laut Tengah dengan negeri-negeri penghasil rempah-rempah dan sutra. Tetapi sama pentingnya ialah kesenangannya para pedagang Muslim menempatkan diri mereka di wilayah-wilayah yang asing. Syariat dasar hukum mereka mendirikan paguyuban-paguyuban dan perusahaan-perusahaan, ikut berjalan bersama mereka ke mana saja mereka pergi, tidak tergantung pada otoritas politik atau birokrasi apapun juga. Lebih dari itu, sebuah tempat di dalam paguyuban komersial bersifat terbuka bagi setiap anak muda yang memiliki otak dan ambisi, apapun identitas etniknya, selama ia pertama-tama mahu mengakui Tuhan dan Rasulnya. Sebagai penyandang nama Muslim, sebagai penggerak dan penggoyang perdagangan internasional dan gengsi agama Islam, sebagai pembawa budaya kosmopolitan yang terbesar di seluruh laut-laut selatan, makin lama makin banyak kota-kota perdagangan secara sukarela memasuki orbit Islami, yang menghasilkan apa yang dikatakan oleh sejarawan Marshall Hodgson, sebuah dampak kereta musik dari ekspansi komersial. Seiring dengan hal ini, banyak sekali peralihan agama di wilayah-wilayah pantai dan bangkitnya kelompok-kelompok mapan kesarjanaan serta aliran-aliran sufi memiliki jaringan afiliasi internasionalnya sendiri yang terhampar di atas jaringan kerja usaha perdagangan. Paguyuban-paguyuban Muslim kota-kota maritim ini tetap menghadapkan muka mereka ke arah lautan, bukan ke arah rimba dan hutan di pedalaman, kerana perbezaan antara kemakmuran dan hidup selamat amat tergantung dari kedatangan dan keberangkatan kapal. Perkembangan kompleks antara hubungan di antara pusat-pusat kota yang satu dengan lainnya amat berjauhan seperti Aden dan Malaka telah diikuti atas penemuan alamiah mendasar yang sudah diketahui di kalangan bangsa-bangsa sabuk samudra sejak zaman dahulu kala. Melintasi luasnya lautan arah angin mengikuti pola pergantian yang teratur. Selama bulan-bulan musim dingin, dari Oktober sampai Maret, angin musim timur laut meniup mulai dari kontinen Eurasia, lewat melintasi India dan kedua lautan bagian timur dan barat masuk ke arah Afrika Timur. Di bagian barat angin meluas kira-kira sejauh 17 derajat garis lintang selatan, artinya dekat titik tengah Selat Mozambik. Di waktu musim panas, dari April sampai September musim barat daya muncul dan polanya ialah sebaliknya. Berabad-abad sebelum Islam, para pelaut dari Laut Arabia sudah memiliki kekayaan informasi teknis mengenai musim-musim dan hubungannya dengan faktor-faktor iklim dan geografis lainnya, data kuat untuk mereka dapat merencanakan, dan perjuangan untuk hidup, perjalanan-perjalanan jarak jauh. Pada waktu kemudian di zaman pertengahan, pengetahuan Muslim tentang penentuan waktu dan arah musim-musim itu meningkat maju sampai pada terbitnya almanak-almanak, sehingga para pejabat pelabuhan serta para pedagang bazar yang memperdagangkan segala macam barang dapat meramalkan perkiraan waktu kedatangan kapal-kapal dagang dari tempat-tempat yang letaknya ratusan atau malahan ribuan mil jauhnya. Irama angin musiman memberi perdagangan dan perjalanan Samudra Hindia sebuah unsur simetri dan kalkulabilitas yang tidak mungkin ada di Laut Tengah. Di wilayah lautan ini pola-pola angin lebih ruwet, dan badai-badai musim dingin menggeram,
mengaum turun melalui celah-celah pegunungan Eropah, semuanya hanya melarang orang melakukan perkapalan jarak jauh untuk beberapa bulan dalam setahun. Samudra Hindia, yang terbentang mengangkangi Khatulistiwa, adalah laut yang lebih hangat, lebih tenang dan lebih ramah. Demikianlah, khususnya dalam bulan-bulan musim barat laut, ketika, meskipun mungkin muncul taufan, air, dan langitnya tenang selama berminggu-minggu sekali waktu, dan apabila para navigator dapat menggantungkan diri pada pergantian panjang dari malam-malam penuh bintang untuk membuat kalkulasi astronomis mengenai posisi mereka. Kegiatan perkapalan lebih besar dalam musim dingin daripada musim panas, ketika musim barat daya yang mengandung hujan membawa kondisi-kondisi yang lebih banyak badai. Sirkulasi transoseanik masih tergantung kepada siklus tahunan yang utuh tentang angin, yang dengannya kapal-kapal berlayar ke tujuan jarak jauh selama separuh tahun dan kembali pulang dalam musim lainnya. Kita boleh menduga bahawa ketika Ibnu Battuta tiba di Aden, ia tidak mengetahui dengan tepat tentang langkah berikutnya. Jika India dan sebuah pekerjaan di Istana Delhi sudah ada dalam benaknya, ia dapat mengubah rencananya berdasarkan kekuatan jadual-jadual pelayaran. Menurut perkiraan, ia mencapai Aden kira-kira pertengahan Januari 1329 atau 1311. Musim timur laut mestinya sedang ada di puncaknya, menghasilkan angin-angin timur yang kuat. Hal ini bukanlah saat yang normal bagi kapal untuk berangkat dari pelabuhan itu dalam perjalanan langsung menuju pantai barat India. Saat itu juga bukanlah waktu yang ideal untuk pergi ke Afrika, tetapi beberapa kapal melakukannya. Masalahnya ialah bagaimana bisa keluar dari Selat Aden dengan melawan arus angin. Suatu ketika sebuah kapal terbawa ke arah timur cukup jauh sampai kira-kira Ras Asir, atau Tanjung Gardafi, ujung tanduk Afrika. Ia dapat berlayar kencang di depan angin timur laut sepanjang pelayaran ke Zanzibar dan lebih jauh lagi. Di dalam rihlah tidak terdapat bukti bahawa sebelum mencapai Aden, Ibnu Battuta memiliki sebuah rencana untuk mengunjungi bagian tropis Afrika. Tetapi laporan-laporan sebelumnya mengenai perjalanan-perjalanan singkat di luar acara yang impulsif memberikan kesan bahawa ia mungkin telah memperbaiki jadual perjalanannya sekali lagi. Apabila sebuah kapal bertolak menuju pantai Afrika Timur, maka kemudian ia akan ikut pergi juga. Sementara waktu itu ia beristirahat di Aden selama paling sedikit beberapa hari. Sebagian dari waktu itu ia tinggal sebagai tamu di rumah salah seorang pedagang internasional yang kaya. Mereka biasa datang ke mejanya setiap malam kira-kira 20 pedagang dan ia masih memiliki budak dan pelayan dalam jumlah yang lebih besar lagi. Toh dengan semuanya itu, mereka adalah orang-orang yang soleh, berbuat baik kepada orang asing, dengan sukarela memberi kepada saudara yang miskin, dan membayar karena Allah dalam bentuk zakat seperti yang diperintahkan hukum. Apabila sarjana muda ini tidak sedang mengambil bagian dalam acara pemberian sedekah tadi, barangkali ia sedang meneliti kota dan pelabuhan dan mungkin sedang mengukur kemampuan yang dapat dipercaya dari setiap kapal yang akan berangkat ke Afrika. Di zaman pertengahan kehidupan komersial kota Aden, terpusat di ujung timur jazirah yang berbukit, berbentuk balon, mencuat keluar dari pantai Arabia Selatan. Bagian dari Presque Isle ini adalah sebuah gunung berapi yang telah punah. Kota Aden menempati bekas kawahnya, yang pada tepi timurnya diperlihatkan ke arah laut.
Pelabuhannya menghadap ke kota, ditutup sebuah tembok batu dengan pintu gerbang laut, yang tetap tertutup di malam hari dan dibuka di pagi hari atas perintah gubernur. Seperti Aida, Aden merupakan sebuah pusat transit internasional yang terkenal makmur, tidak banyak urusan dengan perdagangan daerah penyangga lokalnya, yang sumbangannya kepada ekonomi ekspor-impor cukup saja. Ia mengawasi tempat-tempat sempit dari Selat Bab al-Mandeb dan menyaring tarif atas arus berkelanjutan dari hampir sebahagian besar barang luks yang bergerak paling kuat ke arah barat, rempah-rempah, wangi-wangian, akar-akar untuk pengobatan, tanaman-tanaman untuk celupan dan mengkilatkan, besi, baja, wadah-wadah dari tembaga dan perunggu, sutra dan katun India, mutiara, manik-manik, ambergris, sejenis zat berwarna abu-abu yang diambil dari usus ikan paus untuk membuat minyak wangi, kulit kerang, sepatu, porselin Cina, tembikar Yaman, gading dari Afrika, buah-buah tropis dan kayu. Di dalam Rihlah Ibnu Battuta memberikan sebuah daftar berisi 10 pelabuhan India berbeza-beza yang para pedagangnya umumnya berlayar ke Aden. Sambil berjalan-jalan sepanjang pantai Aden, sepertinya Ibnu Battuta telah melihat sekelompok kapal tertambat di pelabuhan atau terdampar di tepi pantai, karena pertengahan musim dingin adalah musimnya untuk membersihkan lambung kapal dan membuatnya kokoh kembali. Pemandangan itu tidak sama dengan yang ada di Teluk Tangya, tempat ia tumbuh, karena tradisi pembuatan kapal di Laut Tengah dan Samudra Hindia berbeza dalam hal pola angin dan iklimnya. Untuk satu hal, ia boleh jadi belum pernah melihat satu galley pun, yang penggunaannya di Samudra Hindia terutama dibatasi untuk kelompok bajak laut dan armada angkatan laut. Ia pasti belum pernah melihat kapal-kapal bulat yang dirakit segi empat, yang baru saja mulai memasuki Laut Tengah dari Eropah Atlantik di zamannya. Bagi matanya yang tidak terlatih, perahu besar di Aden dapat terlihat membosankan karena bentuknya hampir sama, kecuali pelbagai variasi ukuran dan desain lambungnya. Semua perahu itu dapat berujung ganda, artinya, lambungnya bisa sampai pada sebuah sisi pada kedua ujung perahu itu, lunasnya, atau jendelanya, dengan kuat memperlihatkan adanya perkembangan dari abad ke-16 yang diperkenalkan oleh orang-orang Portugis. Seluruh kapal itu telah dibangun dengan cara dipahat, artinya, papan-papan dari kayu jati atau kayu pohon kelapa dari lambung kapal diletakkan sisi demi sisinya dan dirapatkan menjadi satu tali dan bukannya dengan paku. Dan kebanyakan dari kapal-kapal itu akan membawa dua layar segitiga, atau latin, sebuah layar utama yang besar dan sebuah lagi yang lebih kecil pada tiang di buritan. Kapal-kapal perdagangan abad ke-14 yang paling besar adalah sebesar do zaman sekarang, memiliki kapasitas muatan sampai 240 ton dan tiang layar utama mencapai 75 kaki atau lebih di atas dek. Kekurangan dalam keanekaragaman dalam pembangunan kapal Samudra Hindia sama sekali bukanlah sebuah refleksi dari pelaut pendiam yang konservatif dibandingkan percobaan dan penghalusan berabad-abad lamanya untuk memecahkan persoalan teknologi dengan menggunakan musim-musim itu demi keuntungan sepenuhnya. Kunci untuk mendobrak persoalan itu ialah layar segitiga, yang melengkung dengan gaya gemulai, berbentuk sayap yang membawa benak orang Eropah pada bayangan-bayangan tentang Sinbad dan Arabian Nights. Layar Latin barangkali mula-mula dikembangkan di bagian barat Samudra Hindia di zaman purbakala,
kemudian disebarkan ke Laut Tengah pada zaman kebangkitan ekspansi Islam pada abad ke-7. Layar segi 4, seperti yang digunakan di Eropah Utara dalam abad-abad ke-14, secara berhasil guna dapat ditampilkan ketika angin bertiup ke belakang. Tetapi apabila tiupan angin itu berbalik terlampau keras menghantam balok kapal, layar itu akan berbalik ke belakang, artinya didorong mengenai tiang layar. Sebaliknya dengan perahu latan layarnya yang berfungsi ganda, ke depan dan ke belakang. Tongkat kayu yang dipakai untuk mengikatnya melipat ke arah bawah ke arah busur, dan dengan cara demikian menyediakan sebuah sisi kokoh yang menuntun melawan tiupan angin. Akibatnya ialah layar itu dapat diletakkan lebih dekat ke angin tanpa menjadi tertarik kembali. Sebuah kapal yang dibangun dengan rongga layar latin yang baik dapat berlayar hampir ke semua arah kecuali ke dalam mata angin itu sendiri. Tetapi kapal Dor Samudra Hindia tidak seluruhnya seimbang dengan lingkungan musimnya. Konstruksi lambungnya yang dirakit dan tidak diperkuat itu, betapapun hasil plastisitasnya, tidak dapat menerima lebih dari tonase muatan yang cukup saja. Ukuran kapal-kapal itu juga dibatasi oleh perlengkapan-perlengkapannya sendiri, kerana tongkat layar utamanya biasanya kira-kira sepanjang kapal dan bukan main beratnya. Sejumlah besar awak kapal diperlukan untuk menaikkan layarnya itu, barangkali 30 atau lebih untuk kapal yang paling besar, dan sudah tentu mereka terlalu banyak mengambil tempat yang diperuntukkan bagi barang-barang dan para penumpang. Selain itu, awak kapal harus melaksanakan prosedur-prosedur yang banyak meminta pekerjaan dan sulit untuk mengatur layar dan tiang kapal. Apabila kondisi angin berubah, layar tidak pernah digulung ke atas. Malahan tongkatnya yang dihela ke bawah, layarnya diganti, dan sebuah layar yang lebih kecil atau yang lebih besar dipasang sebagai gantinya. Sebuah tugas mungkin harus dilaksanakan dalam keadaan angin ribut. Berlayar memutar balik, artinya, memutar kapal ke arah yang berlawanan, merupakan pekerjaan yang lebih mustahil. Hal itu selalu dilakukan seperti orang yang kebingungan memakai melepas baju berulang kali, kerana tak tahu mana yang bagian depan, mana yang bagian belakang, mana yang luar, mana yang dalam, dan ini melibatkan tindakan-tindakan yang mendorong ujung tongkat layar ke atas, ke posisi vertikal ke tiang layar, mengayunkannya dari sebelah tiang yang satu ke sebelah lainnya, kemudian menjatuhkannya lagi. Semua tindakan itu dilakukan untuk mencegah agar ujung kain layar yang berukuran besar sekali serta longgar itu menjadi menggelepar liar di luar kontrol. Semakin buruk keadaan cuacanya, semakin sulit orang mengendalikan tali temali. Yang paling buruk dari semuanya ialah apabila anak kapal harus berdesakan dan berjongkitan mencari jalan melalui suatu tumpukan penumpang, muatan dan persediaan makanan. Banyak kapal yang hilang apabila dihembus angin terlalu dekat ke pantai berbahaya, dan awak kapal tidak sanggup berputar pada waktunya atau kehilangan kontrol atas semua layarnya. Bahaya besar itu khususnya selama puncaknya musim barat daya, ketika hanya seorang nakhoda yang sangat berani atau seorang gila yang berani mendekati pantai barat India. Cara konvensional untuk menyelamatkan diri dalam badai-badai ganas ialah dengan menurunkan kain layar, mempererat ikatan-ikatan barang muatan, dan bernada kepada Tuhan. Sekalipun Ibnu Battutah telah mencatat dalam buku hariannya petualangan-petualangan selama ribuan mil di atas laut,
namun rihlah merupakan sebuah laporan yang mengecewakan mengenai pengetahuan pembangunan kapal dan seluk-beluk pelaut abad ke-14. Agaknya kerana ia tidak mempunyai pengalaman pelayaran pada masa awal kehidupannya, dan pertumbuhannya sebagai orang tangga tidak disangsikan telah menjauhkannya dari dunia kesibukan kerja pelabuhan sehari-hari cukup beralasan bila ia tidak acuh terhadap dasar-dasar teknologi perkapalan. Ia jauh lebih banyak mencatat karakteristik kota-kota pelabuhan dan tokoh-tokoh alim yang mendiami kota-kota itu dibandingkan mencatat rincian-rincian menjemukan dari navigasi dan kehidupan di laut. Berlayar keluar dari Aden, ia sama sekali tidak bicara apa-apa tentang ukuran atau desain kapal tempat ia menjalani nasibnya. Malahan menyebutkan sebuah nama jenisnya pun tidak. Kerana kapal itu ditujukan untuk sasaran pencapaian jarak jauh di pantai Afrika Timur, mungkin kapal itu sebuah kapal yang relatif besar. Kapal-kapal yang dipergunakan oleh dunia perdagangan pada zaman itu kadang-kadang memiliki kabin-kabin dari satu jenis, agaknya dilengkapi dengan atap yang juga berfungsi sebagai dek. Tetapi kapal-kapal itu barangkali tidak dilengkapi dengan dek secara lengkap, yang memberi keleluasaan kepada para penumpang untuk melakukan perjalanan dalam suatu tempat terbuka, menempatkan diri mereka sebaik mungkin di antara sibuknya bongkar muat berbal-bal barang muatan. Kapal-kapal yang berlayar dari Aden atau Oman dan pelabuhan-pelabuhan di Teluk Persia ke Afrika Timur membawa sejumlah jenis barang yang beraneka ragam, beberapa di antaranya ditujukan bagi perdagangan di daerah pedalaman dan beberapa lainnya secara eksklusif diperuntukkan bagi orang Muslim di kota-kota pantai, yang para penghuninya tergantung dari barang-barang buatan untuk memelihara rumah tangga mereka yang cukup beradab dan nyaman. Jenis-jenis barang untuk perdagangan di daerah-daerah pegunungan adalah baju, barang-barang yang halus, berwarna, terutama diproduksi di India, dan manik-manik dari gelas. Penduduk pantai, khususnya keluarga-keluarga kaya dari para pedagang, sarjana, dan pejabat-pejabat, mengkonsumsi paling banyak barang-barang mewah. Tidak ada rumah tangga terhormat yang tidak memiliki porselin celadan dari China, tembikar kuning dan hitam dari Arabia Selatan, pakaian sutra, barang pecah belah, buku, kertas, dan alat-alat hasil buatan. Sebagai pertukaran atas barang-barang tersebut, kapal-kapal itu kembali ke utara dengan serangkaian jenis barang mentah, barang-barang dagangan dari Afrika yang bernilai lebih besar untuk disebarluaskan ke seluruh wilayah raya Samudra Hindia, gading, emas, kemenyan, kulit binatang, ambergris, beras, mangga, kayu dan budak belian. Bertolak dari Aden, kapal Ibnu Battuta menempuh ke arah barat daya menuju pelabuhan Zila di tepi pantai Afrika pada teluknya. Zila merupakan kota yang sibuk, jalan keluar utama bagi perdagangan daerah pedalaman yang meluas ke kerajaan Nasrani Ethiopia, tetapi kapal itu hanya membongkar jangkar di sana untuk satu malam saja. Ibnu Battuta membuat kunjungan singkat ke dalam bazar, tetapi lubang hidungnya diserang oleh kombinasi aroma yang tidak menyenangkan dari bau ikan segar dengan bau darah unta-unta yang baru disembelih. Dengan mengumumkan Zila sebagai kota yang paling kotor, paling tidak menyenangkan, dan paling bau di dunia, maka ia beserta teman-teman sepelayarannya dengan bergerak cepat mundur ke kapal. Keesokan harinya kapal itu bergerak ke arah timur dan keluar dari teluk tersebut.
Dalam musim dingin, pelayaran ini dapat diselesaikan hanya dengan menempuh perjalanan yang panjang, berjuang melawan angin sampai mereka bebas dari ras asing. Sekali sudah melewati tanjung, mereka berputar ke arah barat daya, menaikkan layar utama yang paling besar, dan meluncur cepat di depan angin musim. Ibnu Battutah mencatat sebuah perjalanan selama 15 hari dari Zila sampai ke pelabuhan berikutnya, yakni Mogadishu. Hampir pasti bahawa nakhoda berlayar dengan menyusuri pantai selama seluruh perjalanan. Para penumpangnya tidak melepas pandangan mereka dari bukit-bukit pasir yang besar sepanjang tepi pantai terpencil Somalia.